Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada pertemuan pertama saya akan menjelaskan mengenai akuntansi. Nah, dibuka modulnya halaman 1. Yang pertama untuk A, pengertian akuntansi. Nah, di sini dijelaskan akuntansi merupakan kegiatan penyediaan informasi dari kegiatan suatu usaha atau organisasi yang bersifat keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Nah, dari definisi ini kalian bisa baca ya. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan akuntansi meliputi pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, pengolahan transaksi keuangan yang menghasilkan informasi berupa laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan ini nantinya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Nah, sekarang kita ke yang B, pengguna informasi akuntansi. Langsung saja ya. Jadi, pengguna informasi akuntansi ini kalau dari kelompok eksternal dijelaskan di sini ada investor, ada kreditur, terus dibaliknya ada pelanggan, lembaga pemerintah, karyawan, dan organisasi non-profit. Jadi dibalik lagi ke halaman 1 lagi. Untuk pengguna informasi akuntansi dari eksternal. Eksternal berarti pihak luar ya, pihak luar perusahaan. Nah, yang pertama ada pemilik. Nah, pemilik ini kan belum tentu yang mengatur perusahaan. Nah, pemilik ini merupakan pihak yang menyediakan dan menanamkan dananya ke dalam perusahaan. Jadi dia membutuhkan informasi laporan keuangan tadi untuk mengetahui sejauh mana perusahaannya menghasilkan keuntungan bagi mereka dan juga untuk mengukur kinerja pihak manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Jadi bisa dipantau sejauh mana pihak manajemen ini baik atau tidaknya dalam mengelola perusahaan. Kemudian yang kedua ada kreditur. Nah, kreditur ini sebagai pihak pemberi pinjaman atas dana yang dimiliki. Nah, jadi kebutuhan dari akuntansinya adalah dari pihak ini, pihak yang memberi pinjaman tadi untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman. Jadi kalau perusahaannya istilahnya prospeknya bagus, kreditur biasanya tidak akan pikir panjang untuk mengasih pinjaman ke perusahaan itu ya. Kemudian yang ketiga juga dijelaskan ada pelanggan, lembaga pemerintah, karyawan dan lainnya. Itu nanti bisa dibaca sendiri ya, dan juga di situ sudah ada penjelasannya, bisa dipahami. Langsung ke C. Di C ada siklus akuntansi. Nah, ini dalam praktek akuntansi terdapat dua bentuk periode akuntansi. Ada yang menurut tahun buku dan ada yang menurut tahun kalender. Nah, ini bisa dibaca. Kalau menurut buku itu tanggal berapa, terus kalender juga berapa. Kemudian dilanjutkan kebaliknya.
Siklus akuntansinya sebagai berikut. Jadi ini petanya ya, misalkan dari sini. Setiap transaksi itu berdasarkan bukti transaksi dicatat ke dalam jurnal. Nah, setelah di jurnal nanti akan diposting ke buku besar. Dari buku besar ini, pada akhir periode, saldo dari buku besar dicatat ke dalam neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini nanti dibentuk neraca lajur. Nah, dari neraca lajur bisa diperoleh laporan keuangan. Neraca lajur apa? Istilahnya bisa dilihat rugi labanya di situ, di laporan keuangannya tadi ada perubahan modalnya juga. Kemudian sekarang ke halaman 4. Materi jurnal. Nah, ini pengertiannya. Pengertian jurnal. Jurnal merupakan catatan yang disusun secara kronologis untuk mencatat transaksi atau kegiatan yang mempengaruhi harta, hutang, dan modal. Jadi jurnal itu disusun untuk mencatat transaksi yang biasanya berupa uang ya, yang dapat mempengaruhi harta, utang, dan modal dari suatu perusahaan itu. Kemudian ada B itu fungsi jurnal. Nah, ada 5 fungsinya. Ada fungsi historis, kontrol, analisa, instruksi, dan informatif. Kalau historis itu catatan yang bersumber dari bukti transaksi yang dilakukan sesuai dengan urutan kejadiannya. Jadi jurnal itu disusunnya harus runtut urut ya, nggak boleh ada satu tanggal yang terlewatkan. Yang kedua ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini misalkan sebagai seluruh transaksi ini telah dicatat dengan benar dan memiliki bukti yang sah, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Terus ada fungsi analisa. Nah, ini untuk menentukan debit kreditnya dari transaksi tersebut. Jadi bisa dilihat nanti yang menyebabkan harta, utang, dan modal yang berubah. Terus yang keempat ada fungsi instruksi dan yang kelima ada fungsi informatif. Jadi bisa dipelajari ya di situ di halaman 4. Kemudian yang C ada bentuk jurnal. Nah, bentuk jurnalnya biasanya seperti ini untuk uji komnya. Di sini tertera PT Amazon. Ini nama perusahaannya lengkap dengan alamat. Kemudian ini bukti jurnal, nanti ditertera nomornya berapa, tanggal transaksinya misalkan untuk keperluan apa. Nah, ini nomor akun diisi, nanti bisa dilihat pas di neraca saldonya nomor akun berapa. Perkiraan di sini diisi, misalkan kalau membeli peralatan secara tunai berarti peralatan pada kas. Peralatan nominalnya di debit, kas berkurang nominalnya di sebelah kredit. Lengkap dengan nama orang yang membukukan, memeriksa, dan membuatnya. Sekarang kita ke halaman 5. Halaman 5. Ini ya. Pengisian formulir jurnal tadi sebaiknya melibatkan 3 bagian, yaitu bagian jurnal, bagian yang memeriksa, dan bagian yang posting. Bagian jurnal ini bertugas untuk membuat jurnal. Nah, ini bisa dilihat ada nomor, tanggal, transaksi, dan lainnya. Bagian yang memeriksa ini tugasnya memeriksa jurnal yang telah dibuat oleh bagian jurnal. Kemudian nanti bagian posting ini yang bertugas untuk memposting ke dalam jurnal buku besar. Yang sekarang yang D ini klasifikasi transaksi dan pengkodean. Nah, ini bisa dilihat ya klasifikasi transaksinya. Perkiraan dibagi menjadi 2.
ada yang real, ada akun nominal. Kalau akun real itu yang masuk di neraca itu cuma akun harta, utang, dan modal, atau HUM, biasanya saya menyingkatnya harta, utang, dan modal. Nah, kelompok harta dibagi menjadi dua, ada harta lancar, ada harta tidak lancar. Kelompok hutang juga ada dua, ada hutang jangka pendek dan jangka panjang. Terus yang ketiga ada kelompok modal. Kemudian yang kelompok nominal ini biasanya tertera di laporan laba rugi, itu cuma mencangkup kelompok akun pendapatan dan beban saja. Nah, sekarang kita beralih ke halaman 6, ada harta lancar. Nah, ini harta lancar ini akan misalkan diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu misalkan selama 12 bulan. Nah, ini ya, jangka waktunya kurang dari 1 tahun kalau untuk harta lancar. Ini bisa terus kurang dari 1 tahun. Nah, kelompok harta lancar ini termasuknya adalah kas bank, wesel tagih, piutang usaha, perlengkapan seperti ini termasuk kelompok harta lancar. Sekarang kedua ada kelompok harta tidak lancar atau harta tetap ya. Nah, harta tetap ini misalkan ada tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan. Nah, ini dia dalam jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun ya. Kalau harta lancar tadi kurang dari 1 tahun, kalau harta tidak lancar